Kita yang punya rasa penasaran besar dengan cepat bersiap-siap untuk membuka pintu dan dari gudang kecil tersebut. Entah mengapa sebelum pintu ditarik, ada rasa yang mengganjal di hati yang mengatakan kalau ini pintu ditarik nih, gue bakal ingat kejadian ini sampai gue tua. Nah terus yang benar saja, ketika pintu ditarik, muncul sosok kuntilanak dengan baju putih menghadap membelakangi kita. Ya, kembali lagi bersama gue Daryl di channel Mata Yakin. Nah, untuk kali ini gue sendirian nih, sementara nih. Karena hari ini tuh ada cerita horor nih dari salah satu subscriber kita, dikirim via email. Ini tuh ceritanya dari kisah dia pas di pesantren. Nama gue Adit, dan gue memiliki kisah horor yang terjadi ketika masa-masa pesantren. Nah, berarti pas pesantren nih. Yang membuat beberapa teman gue, termasuk gue sendiri, trauma akan hal tersebut. Sampai trauma nih berarti. Berarti ada sesuatu yang agak gimana nih, salah sampai trauma nih. Masih bahaya. Nah, cerita bermula ketika gue masuk ke dalam pesantren di sekitar daerah Bogor oleh orang tua gue. Awalnya gue menolak untuk masuk pesantren. Ya, pertama jauh. Dan gue gak terlalu islami. Waduh, gak terlalu islami juga nih si Adit nih. Ditambah, gue yang merupakan warga Jakarta, ngapain dibela-belain ke Bogor buat masuk pesantren. Gue langsung nanya dong ke orang tua gue, kenapa mesti jauh banget masuk pesantren. Di daerah juga Jakarta juga ada. Benar sih, emang di Jakarta juga banyak pesantren dah. Lalu orang tua gue bilang bahwa pesantren ini punya reputasi yang bagus. Alhasil mereka masukin gue di sini. Selain reputasi orang tua juga ingin gue hidup mandiri. Alhasil mereka pun memutuskan untuk memilih pesantren yang sangat jauh dari rumah. Berarti emang bener sih, orang tua pengen anaknya mandiri lah ya. Jadi ya termasuk bener sih harusnya itu. Nah terus gue mendengarkan hal itu hanya bisa ngomong iya dan memulai pengalaman baru di sekolah pesantren ini. Ya dong, masa orang tuanya nggak diiyain. Nah, awal mula gue tinggal di pesantren ini tidak ada kejadian yang mengganjal lah. Semua serba happy bersama teman-teman baru dan ya udah pasti ada momen kerasnya lah ya. Namanya juga pesantren. Bener sih. Nah, terus semua mulai berubah pada bulan kelima gue tinggal di pesantren tersebut, kalau nggak salah. Gue lupa bulan berapa, tapi yang gue ingat adalah momen dimana gue dan beberapa teman gue sedang berjalan di taman belakang pesantren pada sore hari. Nah, berarti udah masuk ke bulan kelima, terus lagi jalan di taman belakang pesantrenan nih. Di saat gue dan teman-teman gue berjalan, entah mengapa kita mencium bau-bau yang seharusnya tidak ada di situ. Mengapa gue bilang begitu? Ya orang bau busuk, waduh, bau busuk nih. Total ada 5 orang di sana termasuk gue yang mencium bau tersebut. Karena rasa penasaran gue dan teman-teman gue, langsunglah kita jadi detektif buat nyari asal-muasal bau tersebut. Agak-agak ini juga deh, berani banget. Soalnya kan ini namanya juga lagi di pesantren, jadi pasti ada sesuatu yang mengganjal sih harusnya biasanya. Apalagi bau busuk. Kan iya bisa siapa tuh makhluk-makhluk tuh yang gitu deh. Kita lanjut dulu aja ya. Nah, alhasil kita yang penasaran akan bau ini dengan semangatnya tanpa berpikir logis, akan bau busuk ini langsung cus mencari asal muasalnya. Dan ini juga nih anak-anaknya nih. Kita yang kegirangan atau bisa dibilang kegoblokan lah dibawa oleh bau tersebut ke suatu gudang yang off limit atau tidak boleh dimasuki oleh anak santri. Wah, berarti di pesantren ini ada
gudang yang off limit nih. Itu juga sesuatu yang misteri juga sih. Kayaknya gue belum pernah nyampe ada pesantren yang ada gudang yang off limit. Mungkin beberapa ada gudang ada, tapi santri-santri masih boleh masuk untuk ngambil barang mungkin kan. Nah terus kita yang punya rasa penasaran besar dengan cepat bersiap-siap untuk membuka pintu dan dari gudang kecil tersebut. Entah mengapa sebelum pintu ditarik, ada rasa yang mengganjal di hati yang mengatakan kalau ini pintu ditarik nih, gue bakal ingat kejadian ini sampai gue tua, kata si Adit. Emang pasti ini sesuatu yang wow nih pasti nih, soalnya off limit, gudang off limit ini juga udah sesuatu yang iya cuy, bikin adrenalin naik nih pasti nih. Nah terus yang benar saja, ketika pintu ditarik, muncul sosok kuntilanak dengan baju putih menghadap membelakangi kita. Di saat kita melihat penampakan tersebut, kita nggak ada pikiran bahwa itu kuntilanak. Gila, langsung ketemu kuntilanak langsung guys. Bener depan mata ngebelakangin, iya cuy, langsung ngebelakangin kita di dalam gudang yang off limit tadi tuh. Lagian ini waktu masih nunjuk ke sore hari. Seingat gue masih jam 17.37. Masih ada keramaian lah di sekitar pesantren. Nah, pas kita ngelihat sosok tersebut, ada perasaan takut dan penasaran. Gobloknya lagi, 1 dari 4 teman gue kabur, sedangkan yang stay 3 orang ini dengan beraninya nyamperin. Wah, gila, ini 1 orang ini nih yang masih waras nih menurut gue nih. Sisanya udah nggak bener nih kayaknya nih. Berani banget. Terus gue hanya bisa terdiam ngelihat hal tersebut, sedangkan entah temen gue pikirnya apa dengan beraninya ngedeketin sosok tersebut nih. Ketika temen gue ngedeketin baru 4 langkah masuk kalau nggak salah, si kuntilanak ini nengok dengan cepat, nunjukin muka setengah rusaknya, penuh dengan darah, sedangkan setengahnya lagi masih utuh. Wah, ini udah benar-benar udah parah banget nih. Ini juga pasti diceritain secara detail, otomatis ya mereka langsung lihat langsung gitu loh ke muka kuntilanak ini kan. Temen gue yang masuk itu langsung lari ketakutan sambil nangis, sedangkan kita yang di luar tentu saja ikut lari. Pas kita sampai asrama buat tenangin diri, salah satu ustadz manggil dan bertanya, ini kenapa rame-rame nih, berisik sekali, dikit lagi mau azan maghrib. Ketika ustadz tersebut melihat ke salah satu teman kita yang nangis, dan dia bertanya, ini kenapa satu teman kalian nangis? Padahal ada perselisihan atau apa? Nah, terus teman kita yang masuk ke dalam gudang serta nangis paling banyak dengan suara gemeter bilang, itu pak, ada kuntilanak di gudang deket taman. Ini pasti gemeter juga sih, sampai nangis juga nih anaknya nih, berarti nih dia lapor ke ustadznya nih. Dengan santainya Pak Haji bilang, pertama, kalian para santri tidak boleh ke daerah gudang tersebut. Kedua, sejak kapan ada setan di pesantren yang sampai nampakin? Kalau lempar-lempar barang oke lah, nampakin tidak. Itu kata ustadznya tuh, Pak Hajinya. Ya emang mungkin kalau di pesantren jarang banget sih sesuatu yang sampai nampakin diri kan. Jadi mungkin ustadznya kurang percaya lah. Nah terus kami yang mendengar percakapan itu hanya bisa diam dan memendam ketakutan. Setelah kita bisa dibentak oleh ustadz kami, sholat maghrib habis itu isya, lalu kami kembali ke asrama. Yang paling membuat saya kesal adalah habis kejadian tersebut nih, setiap saya tidur di asrama pasti selalu dimimpiin oleh sosok kuntilanak tersebut. Wah, itu emang paling gak tenang gak sih kalau sampai ke bawah mimpi gitu, kayak kan kita tidur buat istirahat gitu loh, tapi kita mimpi sesuatu yang kayak begini nih, jadi makin gak tenang dan makin capek bangun-bangunnya sampai begitu tuh kan. Emang soalnya tidur buat istirahat gitu loh, jadi kalau bener-bener ada sesuatu yang gak tenang gak enak banget guys. Soalnya gue sering buat ngerasain itu. Nah terus selain saya, teman-teman saya juga mengalami hal yang sama.
Nah, fast forward nih beberapa tahun, mimpi akan sosok tersebut tuh udah mulai mereda. Tapi ingatan gue masih erat akan sosok, bahkan sampai sekarang. Berarti itu sosok dari kuntilanak berarti masih membekas lah di ingatan dia nih. Itu berarti sesuatu yang traumatik sih, bener. Makanya dia sama temen-temennya dari awal udah bilang sampai trauma lah. Soalnya bener-bener depan muka sama kuntilanak langsung, dan itu di pesantren, kayak itu something yang unusual banget gitu loh. Soalnya di kayak di rumah-rumah sepi atau gimana kalau nampakin diri masih oke. Tapi di pesantren dan di gudang pesantren tuh menurut gue emang jarang banget, dan makanya ini sesuatu yang cerita unik lah, kisah yang unik nih. Bapak host nggak ada ini cerita seperti Anda itu, seperti narasumber kita, nggak ada apa yang trauma? Ada yang nyamut nih. Hah? Mungkin kalau gue pernah ini sih, kalau sosok-sosok ya, gue pernah ditampakin tapi nggak sedekat yang dicerita kisah ini nih. Tapi jadi pas itu gue pernah lagi di sekolah, dan itu tuh gue masih ada acara, kan gue SMK. Jadi gue ada acara kayak bikin acara besar buat publik. Jadi hasil-hasil kita tuh kita publish di publik gitu. Jadi mungkin ada foto-foto kita, ada desain-desain kita, paduan suara dan lain-lain. Nah itu gue salah satu dari ininya, dari timnya, bagi kameramen waktu itu. Dan jadi gue dari pagi itu tuh gue benar-benar gak ikut pelajaran. Jadi yang lain teman-temanku masih pelajaran, dan gue misah sama tim-tim di ruangan guru lah, sambil meeting dan lain-lain. Nah itu dari siang sampai malam lah tuh acaranya. Gue bener capek banget kan. Dan di malamnya itu, kalau tempatnya emang sekolah gue nggak terlalu luas tapi panjang. Nah jadi posisi itu tengah-tengah kan ada lapangan, dan acara diadakan di situ. Pas udah selesai dan istirahat, gue sama teman-teman gue tuh ke belakang, dan itu tuh arah ini apa, warung warung kantin lah, kantinnya sekolah. Nah pas itu udah jam berapa ya, sekitar jam 8 malam, di kantinnya tuh masih buka. Cuma tinggal satu buka, karena mungkin dia kayaknya rumahnya deket situ, jadi pulangnya paling terakhir. Nah pas gitu kita datang aja kan, datang kita makan dan lain-lain sambil ngobrol. Tapi ada sesuatu yang ganjal, soalnya ada satu guru yang ikut makan sama kita. Dari awal kita baru datang itu, gurunya udah ada di situ tuh lagi makan. Nah awalnya kita santai aja, soalnya ngira ya itu guru kita lah, yang walaupun kita nggak terlalu deket, tapi itu guru kita, kita tahu. Ya udah kita makan dan lain-lain, pas selesai kita bayar. Nah pas kita mau nyapa, itu guru kita tuh benar-benar pucet banget, kayak benar-benar pucet. Mungkin kita awalnya mikirnya capek lah, kita mau nyapa jadi nggak enak kan. Nah ya udahlah kita langsung aja kayak sambil sambil balik ke lapangan sambil bilang, Pak duluan ya, seperti gitu. Nah akhirnya fast forward kita nyampe ke lapangan. Gue pas itu bertiga kayaknya sama temen gue, sama gue juga bertiga. Nah pas kita nyampe lapangan, guru yang tadi itu ada di situ. Dan itu kayak awalnya kita mikir, ini bener nggak sih kita kayak kena genjutsu nggak sih, ini tuh kayak ilusi apa gimana. Soalnya tadi tuh kita benar-benar kita ngelihat guru itu lagi makan, benar-benar lagi makan. Dan siapa ya, mungkin kayaknya teman gue benar-benar nepok ininya apa, pundak guru gue itu, dan ternyata ya kena lah gitu loh. Kan pasti biasanya kalau setan-setan nggak kena lah, tapi ini benar-benar kena kan fisik. Dan pas balik gurunya ada di situ lagi, dan pas kita tanya ya selama ini gurunya di sini nggak kemana-mana. Itu jadi mungkin salah satu cerita yang agak traumatik juga menurut gue setelah itu jadi jarang ke kantin itu sih. Dan pas gue bilang ke yang jaga kantin, yang jaga kantin juga mungkin dia ngerasa, dia juga bilang iya emang itu kadang datang. Jadi gue jadi mungkin orangnya udah terbiasa mungkin sama hal tersebut, jadi udah biasa lah gitu, jadi dia seperti biasa aja gitu. Mungkin itu cerita dari gue. Oke jadi itulah episode kali ini dari cerita Adit di kisah pesantren, dan sedikit cerita dari gue juga. Oke
Kalau ada cerita lagi boleh kita kirim ke email kita or di komen bawah aja. Oke? Ini cerita gue, mana cerita lo? Thank you.